Dahulu di masa Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pemuda yang sangat miskin dan terlihat hina. Tidak hanya itu, dia juga terserang penyakit sopak sehingga mengakibatkan tubuhnya terlihat buruk dan penuh belang-belang. Setiap harinya, pemuda itu hanya bekerja mengembala kambing dan unta. Karena kemiskinan dan kefakirannya, tidak sedikit membuat banyak orang acuh dan tidak memperdulikannya. Selain itu, pemuda itu kerap sekali mendapat hinaan dan cemoohan dari orang-orang. Bahkan, banyak orang-orang yang menganggapnya gila dan sinting ketika melakukan beberapa perbuatan aneh yang tak masuk akal. Namun, di balik kehinaan zahirnya, ternyata pemuda itu adalah seorang anak yang sangat berbakti dan menyayangi sang ibunda tercinta. Ayahnya telah lama wafat, sehingga menjadikannya anak yatim dan hidup miskin bersama sang ibunda. Kondisi sang ibu semakin menua dan sakit-sakitan seiring berjalannya waktu. Tidak hanya itu, tubuh sang ibu juga mengalami kelumpuhan, sehingga mau kemanapun harus digendong sang anak. Sosok pemuda itu ialah Uwais Al-Qarni, yaitu seorang anak yang memiliki sifat mulia dan sangat berbakti kepada ibundanya. Karena begitu besar sifat mulia Uwais, Rasulullah SAW sampai mengabarkan bahwa Uwais adalah seorang penghuni langit yang sangat terkenal di sana dan mustajab doanya. Berikut kisah luar biasa Uwais Al-Qarni. Namun sebelum ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin ekstra mensiarkan kisah-kisah Islami. Dahulu kala, Uwais Al-Qarni hidup di negeri Yaman. Beliau hidup dalam kemiskinan bersama ibunya. Meski begitu, Uwais selalu ikhlas merawat dan menuruti semua hal yang diinginkan dan diminta sang ibu. Uwais tidak pernah membantah maupun menolak permintaan sang ibu. Namun, dari sekian banyak permintaan ibu, hanya ada satu permintaan yang sangat sulit untuk diwujudkan. Dahulu, sang ibu pernah meminta, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan hidup bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibumu ini bisa melaksanakan ibadah haji." Mendengar permintaan berat dari sang ibu, Uwais hanya terdiam serta merenung. Bagaimana caranya dia bisa menghajikan sang ibu, sedangkan dia sangat miskin dan tak memiliki bekal biaya untuk pergi haji. Apalagi jarak Yaman ke Mekah sangatlah jauh, harus melewati padang pasir yang panas dan tandus. Orang-orang umumnya pergi haji menaiki kendaraan unta dan membawa banyak bekal. Uwais terus memutar otak untuk mencari solusi terbaik. Akhirnya, Uwais berhasil menemukan jalan keluarnya. Uwais lalu membeli 1 ekor anak lembu. Tapi mana mungkin pergi haji naik lembu? Uwais ternyata waktu itu membuat kandang lembu di atas gunung. Kemudian setiap harinya Uwais gendong anak lembu itu naik turun gunung berulang-ulang. Kegiatan itu dilakukan setiap pagi. Namun kebiasaan Uwais ternyata membuat banyak orang merasa aneh ketika menyaksikan perilaku Uwais. Tidak jarang mereka menghina dan merendahkan Uwais. "Hei, lihat, Uwais gila, Uwais sinting." Orang-orang banyak menganggap bahwa Uwais telah kehilangan akal sehatnya. Seiring berjalannya waktu, anak lembu telah tumbuh menjadi besar. Besar pula tenaga yang dikeluarkan Uwais untuk menggendong lembu itu. Setelah 8 bulan lamanya Uwais memelihara dan menggendong lembu, akhirnya tibalah musim haji tahun itu. Anak lembu yang dulunya kecil kini telah besar dan memiliki bobot 100 kg. Tubuh Uwais kini juga telah berubah lebih kuat, gagah, six-pack, metekol, dan berotot. Tubuh Uwais kini telah lebih kuat untuk mengangkat barang-barang. Ternyata kebiasaan Uwais itu bukan karena sedang gila, melainkan dia memiliki tujuan untuk melatih tubuhnya agar bisa kuat menggendong ibunya untuk pergi berhaji ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Sekarang barulah tahu orang-orang tentang tujuan aneh Uwais Al-Qarni dahulu. Suatu hari, berangkatlah Uwais bersama ibunya untuk pergi menunaikan haji ke Makkah. Uwais selalu pergi dengan menggendong ibunya hanya dengan berjalan kaki. Perjalanan yang super berat itu dilakukan Uwais dengan rasa ikhlas demi rasa cinta dan baktinya kepada sang ibu. Bayangkan saja, jarak tempuh Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Itu pun harus melewati padang pasir yang sangat panas dan tandus. Namun demi wujud